Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiah Almardiah dengan NIM 210510016, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang saya ambil untuk memenuhi tugas pertemuan 14 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu semakin mengurangnya minat konsumen terhadap olahan pangan tahu. Baik, saya akan menjabarkan pembahasan yang telah saya rangkum. Yang pertama, yaitu studi kasus dengan poin usaha, sistem produksi, biaya produksi, penghasilan, dan pengeluaran rumah tangga. Poin kedua, mendiagnosa masalah dengan peran pemerintah. Poin ketiga, teori dan kebijakan, yang isinya ada teori makro dan mikroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Ya, dan yang terakhir, solusi permasalahan dan gagasan kreatif. Kita mulai di poin pertama. Langsung masuk saja ke poin pertama, yaitu studi kasus. Usaha pabrik tahu. Saya mengambil studi kasus lapangan pabrik tahu Bapak Dede yang terletak di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pabrik tahu ini didirikan sendiri oleh Bapak Dede Abdul Hai. Dimula dengan Bapak Dede yang bekerja di pabrik tahu saudaranya di daerah Pendopo, kemudian memutuskan untuk membuat pabrik tahu sendiri di daerahnya Tebing Tinggi, tepatnya di Kelurahan Jayaloka. Produk yang dihasilkan hanya beberapa jenis tahu pangan saja, seperti tahu goreng atau biasa disebut tahu kopong, tahu setengah matang yang biasa disebut dengan tahu padat, dan tahu putih yang biasa juga dikenal dengan tahu mentah. Bapak Dede sudah terbilang cukup lama dalam menjalankan usaha kecil menengah ini. Kurang lebih sudah 20 tahun berjalan, hingga saat ini pun masih berjalan. Pada saat pandemi, sangat sedikit sekali peminat untuk olahan pangan tahu ini, sehingga pendapatan menurun drastis. Apalagi setelah setengah tahun pandemi, bahan baku utama yang berupa kacang kedelai harganya makin naik, sehingga Bapak Dede terpaksa menurunkan produksi tahu. Baik, beralih ke slide berikutnya, yaitu sistem produksi. Produksi pembuatan tahu yang Bapak Dede lakukan masih menggunakan cara manual, yang hanya dibantu dengan mesin diesel dan penggilingan saja. Selebihnya masih menggunakan tenaga manusia. Langkah pembuatan tahu. Berikut adalah langkah pembuatan tahu. Yang pertama, rendam kacang kedelai 3-4 jam. Giling kacang kedelai dengan mesin penggiling dengan mencampurkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi bubur kacang kedelai. Rebus bubur kacang kedelai di air yang sudah dididihkan di tungku. Setelah bubur kacang kedelai masak, angkat ke atas kain saringan yang telah disediakan. Peras bubur tadi di kain saringan hingga sari dari bubur kedelai keluar, yang biasa disebut juga dengan susu kedelai. Setelah itu lakukan proses pengasaman dengan dituangkan cuka makan perlahan-lahan ke dalam cairan susu kedelai. Tunggu cairan sampai menggumpal. Setelah cairan susu mulai menggumpal, maka dilakukan pencetakan dengan teknik bungkus dengan mencetak satu persatu pada cetakan khusus tahu. Setelah itu akan diletakkan beban di atas pencetakan supaya gumpalan tahu tadi menjadi padat. Terakhir, proses pengirisan dan juga penggorengan tahu. Baik, beralih ke slide berikutnya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi per hari pabrik tahu Bapak Dede telah saya jabarkan di tabel di bawah. Kacang kedelai 1 karungnya 50 kg seharga Rp500.000. Minyak sayur 10 kg dengan harga Rp170.000. Minyak solar 2 liter dengan harga Rp20.000.
kayu bakar 1 mobil untuk 3 hari dengan harga Rp170.000 jika per hari menjadi Rp60.000, garam 1 pak Rp10.000, kantong plastik 1 pak Rp15.000. Jadi, biaya produksi yang dikeluarkan Bapak Dedek tiap hari perharinya sebesar Rp775.000. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu penghasilan. Total pengeluaran per hari pabrik tahu Bapak Dede adalah sejumlah Rp775.000. Satu bungkus tahu yang berisi 100 biji tahu, harga pasarnya seharga Rp30.000. Tetapi jika hanya mengoper kepada penjual, Bapak Dede memberi harga Rp25.000 per kantong atau per bungkusnya. Pabrik tahu Bapak Dede menghasilkan kurang lebih 35 kantong per harinya. Jika dikalikan dengan harga pasar, maka penghasilan kotor Bapak Dede per harinya sebesar Rp1.050.000. Itu belum dipotong dengan biaya hidup keluarga, dipotong dengan harga pabrik, juga dipotong dengan biaya tak terduga, biaya overhead. Jadi laba kotor yang dihasilkan Bapak Dede per harinya adalah sejumlah Rp275.000. Baik, ke slide berikutnya, yaitu pengeluaran rumah tangga. Di antaranya biaya makan kurang lebih Rp50.000 per hari, biaya transportasi Rp30.000 per hari, biaya listrik Rp230.000 per bulan, biaya gas Rp24.000 per 2 minggu sekali. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu diagnosa masalah dan peran pemerintah. Diagnosa masalah. Masalah terbesar yang sedang Bapak Dedek hadapi sekarang adalah bahan baku mahal yang tidak terkendali karena pemerintah sekarang terlalu fokus kepada pandemi COVID-19. Sehingga UKM seperti pabrik tahu Bapak Dedek tidak terlalu dihiraukan. Adapun masalah karena dampak pandemi, yaitu daya konsumsi menurun, sehingga Bapak Dedek terpaksa menurunkan produksi tahu yang sebelum pandemi bisa saja 3-4 gilingan tahu atau setara dengan 2 karung kacang kedelai. Saat ini Bapak Dede hanya dapat memproduksi 2 gilingan tahu atau hanya 1 karung kacang kedelai saja per harinya. Belum lagi sekarang banyak pesaing yang juga mengolah produk tahu. Jadi untuk mendapatkan pelanggan tetap, Bapak Dede sedikit kesulitan. Beralih ke peran pemerintah. Peran pemerintah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Yang pertama, pemerintah memulai pembangunan yang merata. Yang kedua, pemerintah membuat proyeksi pasar kerja yang lebih luas yang memungkinkan warga untuk berwirausaha itu jauh lebih besar. Yang ketiga adalah pemberian bantuan sosial pada UMKM. Lanjut ke poin ketiga, yaitu teori dan kebijakan. Teori mikroekonomi saya bagi menjadi 2, yaitu perilaku produsen dan perilaku konsumen. Pada perilaku produsen, yang diterapkan dalam usaha pabrik tahu Bapak Dede yaitu menggunakan teori one input variable, yang artinya faktor produksi di mana jumlahnya dapat berubah dalam jangka pendek. Sedangkan perilaku konsumen, jika dilihat pada teori permintaan, usaha pabrik tahu ini permintaannya pun tidak stabil. Juga selera masyarakat terhadap produk kurang subjektif. Produk tahu biasanya dibeli hanya untuk masak. Bisa juga dibuat makanan seperti gorengan. Juga harga tahunya sendiri Bapak Dede patok dari harga bahan baku saat ini. Jadi semakin naik bahan baku kacang kedelai, otomatis produk tahu juga akan ikut naik harganya. Baik, lanjut ke teori makroekonomi. Kondisi ekonomi makro yang dihadapi Bapak Dede saat ini, saya menemukannya hanya 3, yaitu pertama, dikarenakan minat pada olahan tahu pangan mulai menurun sehingga Bapak Dede harus mengurangi tingkat produksinya terhadap tahu.
Yang kedua, tidak dapat memperkerjakan pegawai dikarenakan minat pada olahan tahu pangan mulai menurun, sehingga pendapatan yang dihasilkan perharinya hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Bapak Dede saja. Dan yang terakhir adalah inflasi yang dihadapi usaha Bapak Dede, yaitu kenaikan harga bahan baku kacang kedelai impor pada tiap tahunnya, dan juga bahan lainnya seperti minyak sayur dan minyak solar yang harganya ikut naik. Kita beralih ke slide kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang terjadi pada usaha pabrik tahu Bapak Dede yaitu pajak SIUP atau surat izin untuk perusahaan yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Surat izin untuk usaha ini dibayarkan 2 kali 1 tahun, tapi Bapak Dede biasanya di-1 kalikan membayar pajaknya menjadi 1 tahun 1 kali sebesar Rp100.000. Beralih ke kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang terjadi pada usaha pabrik tahu Bapak Dede, saya menemukannya ada 3 poin, yaitu pertama, adanya pengajuan dana talangan atau bantuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari pemerintah dengan persyaratan-persyaratan yang dipermudah oleh pemerintah. Bapak Dede pernah mengajukan dana talangan tersebut ke Dinas Perindang, tapi yang keluar bukan dana berupa uang, melainkan berupa barang atau alat seperti mesin diesel dan mesin holar, alat untuk menggiling kacang kedelai. Poin kedua, dulu pernah ada pemasok kacang kedelai subsidi kepada usaha kecil menengah yang dikelola Koperasi Tahu Tempe. Kacang kedelai yang telah disubsidikan harganya jauh lebih murah dari harga asli saat itu. Seperti kacang kedelai yang harga aslinya per kilonya Rp10.000, tetapi kacang kedelai subsidi per kilonya hanya seharga Rp6.000. Tetapi diminta syarat-syarat seperti harus memiliki surat SIUP yang tadi dan juga surat HO. Surat HO ini adalah surat izin kelingkungan dari LHI yang dimana dikeluarkannya surat HO ini untuk membuktikan bahwa si pengaju memiliki usaha tersebut. Saat ini Bapak Dede mengajukan dan mengajak pengusaha kecil lain untuk mendapatkan kacang kedelai. Saat itu Bapak Dede mengajukan dan mengajak pengusaha kecil lain untuk mendapatkan kacang kedelai subsidi tersebut. Dan yang terakhir ialah saat Bapak Dede mengajukan kembali dana talangan, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Menurut Bapak Dede, sekarang bantuan-bantuan untuk memajukan UKM sedang dialihkan ke kasus pandemi COVID semua, sehingga dana yang diajukan, dana yang diminta oleh UKM kecil itu tidak cair karena dana semuanya difokuskan kepada pandemi COVID pada saat itu. Lalu poin keempat, poin terakhir yaitu solusi dan gagasan kreatif. Banyak kreasi yang bisa dibuat dengan produk tahu itu sendiri, seperti berinovasi dengan membuat tahu bulat, keripik tahu, bakso tahu, pangsit tahu, tahu jeletot, nugget tahu, tahu crispy. Dengan banyaknya variasi, tingkat konsumsi di masyarakat setempat akan lebih meningkat. Namun sayangnya hal ini belum bisa direalisasikan oleh Bapak Dede. Karena rumitnya tingkat pengolahan tahu itu sendiri, apabila ingin diinovasikan, itu akan menjadi pekerjaan yang 2 kali lipat melelahkan bagi Bapak Dede maupun sang istri. Selain hanya dikerjakan berdua bersama sang istri, pembuatan tahu itu sendiri pun memerlukan waktu 12-13 jam per harinya, dan dengan menggunakan metode manual yang setiap pengerjaannya masih menggunakan tenaga manusia. Jika ingin diinovasikan, maka lebih baik dengan bantu tangan orang lain. Jadi, itu lebih tepatnya Bapak Dede menjadi pemasok utama produk tahu nanti akan dikreasikan oleh orang tersebut. Dengan adanya hal itu, maka orang tersebut akan menjadi pelanggan tetap dan akan membantu pemasukan daripada pabrik tahu Bapak Dede. Jadi, lebih banyak mencari relasi untuk bekerja sama
bekerja sama menghasilkan kreasi-kreasi inovasi dari produk tahu tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya hanya manusia biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.